Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajidi Usman dari kelompok 13 dengan nomor urut 56. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk membedah sebuah buku, yang dimana saya memilih buku ini yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar oleh Richard Charlson. Jadi kita sebut saja Richard ya teman-teman. Terima kasih juga kepada kakak asuh telah memberikan saya kesempatan untuk mengasistenkan bedah buku saya. Tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu, jadi saya langsung saja menjelaskan. Jadi di buku ini itu pertama tidak diberikan bab-bab tersendiri, namun langsung diberikan tips dan cara kita untuk membuat masalah kecil tersebut tidak menjadi masalah besar. Di sini disebutkan bahwasanya ada 100 cara. Namun sebelum saya melanjutkan ini, saya akan mengatakan bahwasanya jangan menjadikan saya sebagai atau fasilitator atau saya sebagai tolak ukur dari kebenaran. Jadi belum tentu yang saya katakan semua nantinya itu mutlak kebenarannya. Namun teman-teman juga harus mencerna dengan baik apa yang saya sampaikan, kemudian Anda menyaring hal tersebut yang menurut Anda bisa Anda terima. Kemudian jikalau ada yang salah, teman-teman bisa mencari referensi lain. Mungkin bukan dari buku ini atau mungkin dari buku-buku lain. Jadi langsung saja. Jadi di buku ini itu menjelaskan bahwasanya cara kita menyikapi hal-hal atau masalah-masalah kecil, dan bagaimana cara kita menyikapi masalah-masalah kecil tersebut untuk agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar dari masalah kecil tersebut. Nah, masalah kecil ini dapat menjadi pematik adanya masalah besar berikutnya. Jadi di sini kita diberitahu bagaimana cara kita untuk membuat masalah-masalah kecil tersebut tidak menjadi masalah-masalah yang lebih besar. Nah, langsung saja saya akan menyebutkan di tips pertama atau cara yang pertama. Jadi di sini kembali saya sebutkan, di sini ada 100 cara, di mana kalau saya untuk mengefisienkan waktu, mungkin ada beberapa hal nanti atau beberapa tips nanti yang tidak saya jelaskan secara khusus. Namun yang menurut saya teman-teman bisa tahu maknanya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu jangan memusingkan hal-hal kecil. Nah, di mana hal-hal kecil ini contohnya contohnya di sini ketika Anda disalip kendaraan, ketika Anda berkendara motor kemudian Anda disalip. Nah, hal inilah jangan Anda pusingkan bahwasanya ini orang nanti kalau ini orang kenapa begini. Jadi itu timbul nanti emosi pada diri Anda sendiri. Kemudian itu akan menimbulkan Anda susah untuk mengontrol diri sendiri. Nah, hal itulah yang mungkin Anda bisa minimalisir, seperti tidak usah pikir tidak usah lagi mempermasalahkan hal tersebut, lalu lupakanlah hal tersebut yang sudah terjadi. Dan jangan juga Anda menceritakan kepada orang lain bahwasanya, tadi saya sudah disalib seperti ini, orang enggak, siapa tahu juga dia memiliki orang itu memiliki kepentingan khusus atau yang mendesak sehingga dia melakukan ugal-ugalan tadi seperti menyalip Anda tersebut. Kemudian yang kedua itu berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Nah, teman-teman mungkin mengerti dengan kata-kata ini, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Nah, contohnya itu adalah insecure pada diri Anda sendiri. Nah, di mana kita harus berdamai pada diri Anda sendiri. Misalnya saya ini memiliki misalnya ada seseorang atau saya ini yang memiliki wajah yang kurang tampan atau kurang menarik, kemudian Anda menjadi kurang pede. Nah, hal-hal itulah yang harus Anda minimalisir atau Anda hilangkan. Bagaimana cara Anda berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri Anda sendiri? Kita kembali kepada sifat manusia, bahwasanya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semua manusia itu memiliki kelemahan tersendiri. Nah,
Kemudian itu hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Nah, di sini teman-teman juga pasti sudah mengerti bahwasanya dan juga teman-teman pasti sudah pernah mengalami hal-hal tersebut, pernah melakukan bahwasanya orang-orang yang santai dan lemah lembut ini tidak akan mendapatkan kesuksesan atau tidak akan mendapatkan prestasi yang tinggi. Nah, kemudian teman-teman juga pasti memiliki teman-teman atau pernah mengalami hal ini. Teman Anda ini orangnya santai dan lemah lembut, kemudian dia bisa mendapatkan prestasi yang tinggi. Nah, hal tersebutlah yang harus kita hilangkan supaya meminimalisir terjadinya iri terhadap orang tersebut. Kenapa sih orang tersebut santai, lemah, tetapi dia memiliki dia memiliki prestasi yang tinggi? Nah, disinilah kita kembali lagi pada tiga manusia yang ketika lahir memiliki tiga kepribadian ini, misalnya kelebihan ini misalnya. Setiap kan manusia itu beda-beda kayak kecerdasannya seperti itu. Ya, misalnya yang pertama ini memiliki kayak pengetahuan kayak di ini orang harus di berapa kali dijelaskan baru dia mengerti. Nah, seperti itu. Ada juga orang yang mungkin dia tidak belajar atau mungkin dia tidak terlalu fokus belajar, tapi dia bisa pahami apa yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga ini orang yang kalau ndak belajar dan ndak paham tapi kalau belajar bisa juga ndak paham begitu. Jadi kayak bisa terjadi hal-hal tersebut. Nah, untuk ketika hal-hal tersebut bisa terjadi dan kita memiliki pikiran bahwasanya orang santai yang lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi, nah itu akan menimbulkan kedengkian atau iri kepada kita. Kemudian itulah yang bisa membuat masalah besar kepada diri kita, kayak iri begitu apa dan sebagainya. Kemudian berhati-hatilah pada efek bola salju pada pikiran Anda. Nah, ini kayak kalau saya tangkap dari dari bahasa dari berhati-hati pada efek bola salju pikiran Anda yang saya sudah baca ini, itu menjerumus kepada overthinking, kayak terlalu dipikir itu apa-apa. Misalnya besok Anda akan interview dengan bos Anda misalnya atau atasan Anda. Kemudian Anda terbangun jam 2. Kemudian Anda mengingat kembali bahwasanya besok pagi Anda harus melakukan interview tersebut. Nah, bukan malah Anda senang, melainkan Anda bukan malah Anda senang karena Anda mengingat hal tersebut, melainkan Anda terlalu memikirkan hal tersebut, terlalu terlarut dalam beban yang akan Anda lakukan besok. Kemudian Anda selalu memikirkan, kemudianlah timbullah masalah baru, Anda kurang tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu perbesar rasa peduli Anda. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana rasa peduli itu bisa membuat hal kecil menjadi masalah-masalah kecil ini tidak menjadi masalah-masalah besar. Kemudian ingatkan diri Anda bahwa bila mati daftar tugas Anda tidak pernah kosong. Nah, inilah ingatkan diri Anda supaya Anda termotivasi bahwasanya ketika saya mati nanti ini permasalahan saya atau tugas saya sebagai misalnya manusia ini tidak akan pernah kosong. Nah, supaya Anda akan selalu bekerja keras. Misalnya saya adalah kepala keluarga, kemudian saya memiliki anak. Nah, saya harus tanamkan hal tersebut bahwasanya kalau saya mati beban-beban yang akan timbul kemudian kepada anak saya. Nah, lantas bagaimana cara saya untuk membuat anak saya tersebut tidak terlalu terbebani ketika saya setelah mati, seperti itu. Kemudian jangan menginterupsi atau memutuskan kalimat orang lain. Nah, ini sudah jelas, teman-teman. Pasti juga kalian juga merasa bahwasanya kalau misalnya kita membuat suatu argumen misalnya, kemudian teman-teman Anda atau ada salah satu teman Anda yang langsung memutuskan argumen tersebut, lantas tidak etis lah dari teman-teman. Mungkin saya pribadi juga merasa jengkel lah seperti itu kepada orang lain. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa membuat masalah yang lebih besar selanjutnya, seperti kesalahpahaman atau perselisihan yang terjadi lagi yang lebih besar mungkin. Kemudian ke-8 itu berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan ceritakan pada siapapun mengenainya. Nah, ini juga jangan selalu kalau misalnya berbuat baik teman-teman, ketika kita berbuat baik itu tidak perlu
ceritakan lagi kepada orang lain. Nah, itu akan menimbulkan rasa sombong kepada diri kita. Kemudian ada nanti orang lain yang merasa, ih, apa sih ini orang, kenapa sih ini orang. Nah, hal tersebut ya harus kita uh, kita harus hilangkan. Nah, walaupun semua tingkah laku baik, hati pasti sangat menyenangkan, justru luar biasa menyenangkan bila kita melakukan hal penuh dengan perhatian tetapi tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Nah, itu kutipan dari buku ini yang ditulis oleh Richard tadi. Kemudian 9 itu, biarkan orang lain menikmati rasa bangganya. Nah, ketika ada orang yang merasa bangga, janganlah kita memutuskan rasa bangga tersebut bahwasanya, ih, masih biasa gitu prestasimu. Misalnya ada orang yang memperoleh prestasi yang tinggi, kemudian kita meremehkan atau kita tidak membiarkan orang lain tersebut menikmati rasa bangganya. Pasti kan orang lain, walaupun kan rasa bangga orang itu berbeda-beda juga. Ada orang yang mungkin cuma dapat ranking 3 di kelas, dia sudah merasa bangga sekali. Nah, itulah tidak boleh kita tidak boleh memutuskan rasa bangga orang tersebut. Dengan cara apa? Seperti misalnya kalau kita mengatakan, masih ada di ranking 1 atau masih ada di ranking 2 di atasmu, baru di ranking 3 lagi. Ya, jadi itu akan menimbulkan masalah besar lagi, kayak perselisihan apa dan sebagainya. Kemudian kemudian belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Nah, ini yang ke-10. Belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Nah, kita juga bisa, sebagai manusia kita juga harus beradaptasi, di mana kita juga harus belajar beradaptasi dengan hidup pada sekarang. Misalnya kita tidak boleh monoton kepada bagaimana cara orang dulu itu hidup dan lain sebagainya. Kita juga harus beradaptasi seperti itu. Kemudian bayangkan setiap orang sudah mendapatkan pencerahan kecuali Anda. Nah, di sini yang saya tangkap di sini, kita harus menyikapi bahwa setiap orang ini sudah mendapat pencerahan kecuali saya. Jadi kita harus selalu merasa bahwasanya saya ini masih kurang dalam misalnya suatu hal atau suatu hal yang baik misalnya, supaya kita harus selalu mengintrospeksi diri untuk menjadi baik ke depannya. Jadi kita harus membanding-bandingkan, misalnya orang lain ini sudah tobat misalnya. Kemudian kita juga harus ikut tobat misalnya, seperti itu contohnya, teman-teman. Kemudian 12 ini, beri kesempatan kepada orang lain untuk mengklaim dirinya benar. Nah, kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk untuk mengklaim bahwa dirinya itu benar. Nah, kita juga tahu kan, teman-teman, kalau misalnya kita disalahkan kepada orang lain lantas tidak menghargai keputusan kita, bahwasanya kita merasa bahwa ini benar. Nah, itulah juga yang akan menimbulkan masalah, menimbulkan perselisihan antara kita. Kemudian jadilah orang yang lebih sabar. Nah, ini menurut saya sih ini yang sangat perlu sih. Jadilah orang yang lebih sabar. Misalnya ketika mungkin ada sesuatu hal yang mungkin hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik, kemudian gara-gara kita tidak sabar, lantas masalah ini akan menjadi besar sekali, bahkan bisa lebih besar lagi dari masalah pertamanya. Nah, itulah kita harus sabar. Nah, sabar ini bisa membuat kita lebih tenang, membuat kita jauh dari masalah dan sebagainya. Kemudian ciptakanlah periode melatih kesabaran. Nah, kita juga harus dengan sebelum kita tadi mencapai lebih sabar lagi, kita juga ciptakan periode melatih kesabaran. Nah, kita juga harus selalu melatih kesabaran kita. Misalnya di suatu situasi kita juga harus selalu melatih kesabaran kita. Kemudian itu tadi, kesabaran adalah satu sifat istimewa yang merupakan faktor penentu kesuksesan. Nah, ini saya setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena orang sabar itu biasanya orang yang bisa mencapai kesuksesan, karena dia kurang dalam mendapatkan masalah-masalah dalam hidupnya. Kalau dia selalu sabar, kalau misalnya setiap masalah di hidupnya dia selalu sabar, dia tidak selalu membuat kesan buruk, atau dia tidak selalu langsung mengeksekusi masalah-masalah kecil tersebut untuk maksudnya dieksekusi dengan negatif begitu. Kayak misalnya ada masalah, kemudian dia langsung menonjok atau memukul orang yang terlibat pada masalah tersebut. Nah, hal itu yang membuat orang itu bisa terhambat dari kesuksesannya.
Nah, di sini juga ada kutipan bahwa bila Anda tidak ingin memusingkan hal-hal kecil, memperbaiki tingkat kesabaran Anda adalah langkah yang besar untuk memulainya. Saya sangat setuju itu. Nah, jadi ya ke-15 itu, jadilah pihak yang lebih dulu melakukan pendekatan. Nah, kayak kita juga misalnya di suatu lingkungan, kita juga harus selalu menjadi pemulai untuk melakukan pendekatan pada orang lain, seperti itu. Kemudian 16 itu, tanya diri sendiri apakah tahun depan masalah ini akan menjadi masalah yang penting. Nah, kayak dipikir memang nih, misalnya ada suatu masalah, kemudian kita pikir memang apakah masalah ini akan menjadi apakah di masa depan